Oke, selamat malam teman-teman. Kenalin lagi saya Adrian Ruben, bisa dipanggil Ruben dari Mesin 21. Di sini saya mau melanjutkan atau mau meng-summary aja dari video sebelumnya. Tapi dari sisi consciousness-nya. Kalau di video sebelumnya itu kita sudah melihat berbagai sisi dari pembuatannya, mulai dari mencari volume segala macam, kemudian untuk price calculation-nya dan juga perhitungan metode numerikalnya. Dan di sini saya mau menjelaskan di bagian sisi consciousness-nya. Saya membagi video ini sendiri. Oke, yang pertama ini hasil uh, knowledge saya atau knowledge finder saya di ChatGPT. What is consciousness? Oke, consciousness refers to the states of being aware of and able to perceive both the external world and one's internal mental experiences. It is often to describe as the subjective experience of thoughts, sensations, emotions, and perceptions. While consciousness is a deeply complex and multi-phase phenomenon, it is generally characterized by qualities such as self-awareness, subjective experience, and the ability to process integrate information. Oke, terus di consciousness ini sendiri ada teori dari dualism, materialism, panpsychism, dan juga integrated information theory. Oke, dualism itu merupakan sudut pandang. It posits that consciousness is separate from the physical body and brain. According to dualism, there is a non-physical or spiritual aspect of consciousness that exists independently of the physical world. Dan lanjutnya adalah materialism, merupakan materialistik ini memiliki argumentasi di mana consciousness is a solely product of physical process in the brain. According to this view, all mental experiences and phenomena can ultimately be explained in the terms of the activity and interaction of neurons and other neural mechanism. Terus kalau Panpsychism suggests that consciousness is a fundamental and ubiquitous features of the universe. According to this view, consciousness is not solely confined to human or animal brains, but is a property of all matter at some level, even in a made inanimate object. Yang terakhir adalah integrated information theory proposed by neuroscientist Giulio Tononi. This theory suggests that consciousness arises from the integrated and complex interaction among different brain regions. It emphasizes the generation of a unified integrated experience rather than focusing on specific neural process. Oke, itu adalah teori-teori yang mengartikan beberapa hal atau beberapa sudut pandang mengenai consciousness. Selanjutnya adalah what is self-consciousness. Self-consciousness refers to the awareness and recognition of oneself as a distinct individual with a unique identity, thoughts, beliefs, and experience. It involves the ability to reflect on and have subjective knowledge of one's own mental states, actions, and characteristics. Self-consciousness is closely related to self-awareness and introspection. Jadi dari self-consciousness ini ada dua primary aspek. Yang pertama dari objective self consciousness dan subjective self consciousness. Objective self consciousness, these aspects involve the ability to recognize oneself as an object of observation or evaluation by others. It is involved being aware of how one appears to others, adhering social to norms, and experiencing self-evaluation and self-judgment. Objective self-consciousness often involves comparing oneself to others and feeling the pressure to meet societal expectation. Dan kemudian berlanjut ke subjective self-consciousness. This aspect involves the introspective awareness of one's thoughts, emotion, desires, and personal experience. It includes having a sense of personal identity, continuity, and narratives of one's life. Subjective self-consciousness allows individuals to reflect on their internal states, understand their own beliefs and values, and develop a sense of autonomy and self-reflection. Okay, self-consciousness plays a crucial role in shaping our social interactions, behavior, and self-perception. It enables us to navigate social situations, consider how others perceive us, and engage in self-reflection and self-improvement. However, excessive self-consciousness can lead to self-doubt, anxiety, and self-consciousness can be also influenced by cultural and societal factors.
as different cultures may vary emphasize on individualism, self-expression, and social conformity. Overall, self-consciousness is a complex psychological phenomenon and that contributes to our understanding of ourselves and our interaction with others. Oke, di sini saya sedikit mau menjelaskan mengenai self consciousness between the relationship between self consciousness and college life, karena saya tertarik untuk bahas topik ini tuh karena kita tuh sebagai mahasiswa sangat butuh mengenai kesadaran akan diri sendiri atau self consciousness ini. Okay, self-consciousness refers to the awareness and recognition of oneself as a distinct individual with unique thoughts, beliefs, and experience. When it comes to college life, self-consciousness can have a significant impact on various aspects of a student experience. And here's some way which self-consciousness can relate to college life. Oke, yang pertama self-college life ini, self-consciousness di college life ini berkaitan dengan social interaction atau interaksi sosial kita. Self-consciousness can influence how students interact with their peers, professors, and other individuals in college community. It may affect their confidence level, social skills, and willingness to participate in discussion, group activities, or social. Students who are more self-conscious may be more conscious about expressing themselves or seeking social connection. Oke, maksudnya apa? Di sini saya bisa highlight bahwa social consciousness ini sangat berperan penting bagi kehidupan sosial mahasiswa. Iya kan? Eee, self consciousness ini bisa, meningkatkan kepercayaan kepercayaan diri mereka karena mereka sadar dengan kemampuan mereka, mereka sadar dengan, kemampuan bersosialisasi mereka. Jadi mereka tahu bisa memploting diri sendiri itu seperti apa di kehidupan sosialnya dia. Jadi self consciousness ini sangat penting ketika kita ingin bersosialisasi terutama di dunia perkuliahan. Kemudian berlanjut ke academic performance, self consciousness can also impact a student academic performance. Excessive self consciousness may lead to anxiety or self doubt, which can hinder concentration, information processing, and the ability to express idea effectively. On the other hand, a healthy level of self consciousness can motivate students to strive for excellence and take responsibility for learning. Oke, jadi kan ada prinsip di mana segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Di academic performance ini tuh di-highlight bahwa self consciousness yang berlebihan tuh akan menyebabkan hanya kecemasan dan hanya bisa menurunkan konsentrasi, tapi bisa dilihat di kalimat selanjutnya, uh, self consciousness yang di batas normal atau batas optimal itu dapat memotivasi kita para mahasiswa untuk mencapai uh, excellence atau misalnya mencapai ketingkatan yang terbaik untuk dan dapat bertanggung jawab atas kehidupan akademis mereka. Oke, selanjutnya adalah identity development. College is a time when many students explore and develop their identities. Self-consciousness plays a role in this process as a student reflects of their values, beliefs, and goals. It can influence decision making, career choice, and the exploration of personal interest and passions. Developing a positive and authentic self-consciousness can contribute to a sense of purpose and direction in college life. Maksudnya adalah banyak yang bilang kalau di dunia perkuliahan ini tuh kita sedang mencari jati diri kita. Kita mencari siapa kita mencari value kita seperti apa, kita mencari uh, our behavior gimana, kita mencari identitas lah intinya. Dan self consciousness ini tuh menurut saya adalah membantu kita untuk semakin peka akan jati diri kita, semakin tahu kita ini bakal kayak gimana, kita bakal step forward seperti apa ke depannya, dan juga bagaimana kita how well we manage ourselves gitu loh. Jadi kita uh, bisa jadi lebih bervalue dengan kita sadar atau kita conscious akan diri kita sendiri. Oke, lanjutnya adalah personal growth. College provides opportunities for personal growth and self discovery. Self-consciousness allows students to reflect on their strengths, weakness, and areas for improvement. It can drive self-reflection, evaluation, and the pursuit of personal development. By becoming more self-conscious, students can gain a better understanding of themselves, their value, and their aspiration. Oke, kita kan kalau menurut saya di umur-umur segini, umur mahasiswa ini kita masih adalah labil, kita masih emotionally unstable, dan kita masih kadang suka keikut-ikut, suka ke
kadang personality kita berubah-berubah, tapi menurut saya dari self consciousness ini kita belajar, kita bisa mendapatkan intisari di mana self consciousness kita dapat lebih lagi mengetahui apa sih strength dan weakness dan opportunity dari diri kita sendiri, dari personal kita. Jadi kita tahu kita mau ngebawa kemana diri kita sendiri, kita mau melangkah seperti apa ke depannya, seperti yang tadi identity development juga, kita bisa meningkatkan value kita bisa meningkatkan kualitas diri kita bisa meningkatkan intelligence quality kita dan emotional quality kita tuh bisa di eh, diasah juga dengan kita menerapkan self consciousness sendiri. Dan yang terakhir dan yang paling penting, well-being and mental health. Self consciousness can impact a student well-being and mental health. Excessive self-consciousness, especially in the form of self-criticism or negative self-judgment, can contribute to stress, anxiety, and low self-esteem. Developing a healthy self-consciousness that includes self-acceptance, self-care, and self-compassion is important for maintain mental well-being throughout their college life. Maksudnya di sini lebih ke ini lebih membahas tentang mental ya, karena eh, kadang mahasiswa ini tadi yang dari emosinya masih belum stabil, kadang pemikirannya masih yang suka kemana-mana, masih belum straight to the point, jadi kadang muncul yang namanya overthinking, terus terlalu mengkritisi diri sendiri lebih berlebihan, kayak terlalu menyalahkan diri sendiri. Tapi dengan kita sadar, oh kita ini sebenarnya kemampuan kita batasnya seperti ini, kita sadar akan kemampuan kita sadar akan eh, seberapa kuat kita untuk menghadapi masalah dan seberapa tangguh kita, dan self consciousness ini juga bisa membantu kita untuk lebih sadar, kita lebih tahu gitu loh. Kita seperti yang dijelaskan di kalimat ini, developing a healthy self consciousness can that includes acceptance, self care, and self compassion is important to maintain uh, mental well-being throughout college. Maksudnya kayak uh, ketika kita lebih sadar untuk melakukan self acceptance, kita lebih sadar untuk sayang akan diri kita sendiri, itu important banget, itu penting banget untuk kita memaintain kesehatan mental kita dan personal behavior kita di kehidupan kampus. Oke, itu mengenai consciousness. Dan dalam pendesainan tangki ini, apa sih self consciousness yang kita dapat? Oke, yang di sini ada 4 poin yang bisa dibahas dari consciousness, dan keterkaitannya adalah pendesainan tangki yang sudah dibahas di video sebelumnya mengenai metode numerik dan consciousness. Sebenarnya saya sudah menjelaskan juga, tapi di sini saya jelaskan ulang. Yang pertama adalah konteks pengambilan keputusan. Kesadaran manusia terlibat dalam semua tahap pendesainan tangki hidrogen. Desainer menggunakan kesadaran mereka untuk memahami kebutuhan dan tujuan pengguna, mengidentifikasi resiko potensial, dan mempertimbangkan aspek etis dan sosial dalam desain. Oke, maksudnya apa? Eh, Pengambilan keputusan dalam pembuatan tangki ini tuh penting banget, teman-teman. Yang pertama, di sini sudah ada eh, 6 poin eh, customer requirements. Yang pertama adalah 1000 mili, tekanan hidrogennya 8 bar, biaya maksimal 500.000, hingga tambahkan regulator tekanan dan sensor. Itu semuanya ditulis atau semuanya diplotting dengan sadar, teman-teman. Semuanya diplotting dengan sadar karena kita mau membuat batasan-batasan atau sebuah istilahnya constraint untuk tangki itu mau dibuat seperti apa, tangki ini mau diarahkan seperti apa. Dan juga self conscious ini masih berlanjut, teman-teman. Dari kemudian ada eh, bagaimana kita perhitungan volume tangki ini bagaimana, terus diameternya, terus juga mengaplikasikannya di pendefinisian fase hidrogen, terus juga pemilihan material, pemilihan tipe las, itu semuanya dilakukan dengan berdasarkan consciousness. Karena apa? Kalau kita tidak membuatnya secara consciousness, kita tidak bisa mencapai goals itu, teman-teman, yang nanti kadang biayanya terlalu mahal atau misalnya volumenya salah apa segala macam itu kan, jadinya kita malah tidak jelas itu arah desainnya, tangkinya mau kemana. Tapi karena konsisten itu kita bisa membuat batasan desain, karena konsisten kita juga bisa memilih semua aspek agar sesuai dengan batasan desain tersebut. Oke, lanjut. Pemahaman data dan analisis. Kesadaran atau consciousness juga diterapkan dalam pemahaman eh, dan interpretasi data serta hasil analisis numerik, dan insinyur mempertimbangkan kualitas dan keandalan data yang digunakan dalam analisis serta memahami batasan asumsi yang terkait dengan metode numerik yang digunakan. Oke, maksudnya tadi kan di video sebelum itu sudah dijelaskan eh, ada ada penggunaan metode numerik untuk melakukan stress analysis ya, teman-teman. Jadi
Nah, balik lagi teman-teman, itu self conscious digunakan gambarnya itu seperti apa? Gambarnya kayak kenapa metode kenapa coding stress analysis yang dicari itu gunanya untuk apa? Dan gunanya adalah untuk kita bisa tahu seberapa konsisten si eh, tangki ini dalam menahan tekanan 8 bar. Nah, itu kan aspek seperti itu kita memikirkannya dengan sadar kenapa memilih stress analysis, kenapa bukan yang ini, karena agar balik lagi mencapai tujuan kita, yaitu untuk membuat tangki yang paling efisien dan paling optimal. Namanya juga optimizing and design eh, hydrogen tank storage design. Nah, gitulah intinya. Oke, yang ketiga, keputusan yang berbasis pada pengetahuan dan pengalaman. Kesadaran memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan desain tangki hidrogen. Desainer menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk membuat keputusan yang bijaksana, mempertimbangkan dampak desain terhadap keselamatan, lingkungan, dan keberlanjutan. Maksudnya, semua yang kita buat ini itu berdasarkan pengetahuan kita. Kita sadar, kita tahu apa saja yang harus kita buat. Maksudnya, eh, kita sudah tahu nih, kita sudah validasi juga, kita sudah banyak meriset juga. Jadi berdasarkan pengetahuan kita, kita bisa memilih semua batasan-batasan ini dengan baik tuh. Dan itu semuanya base-nya apa? Base-nya consciousness teman-teman. Kalau kita tidak sadar kita punya pengetahuan itu, kita nggak bisa tahu nih kita membuat batasan-batasan untuk pembuatan tak ini seperti apa. Dan yang terakhir adalah etika dan dampak sosial. Kesadaran juga berperan dalam mempertimbangkan aspek etis dan dampak sosial dari desain dan penggunaan tangki hidrogen. Pertimbangan terhadap efisiensi energi, emisi karbon, dan keselamatan lingkungan juga menjadi bagian dari kesadaran dalam pendesainan. Maksudnya, ini lebih ke efek ke lingkungan dan sosial ya teman-teman. Kita membuat tangki ini, apakah bakal kita sadar nggak kita bakal merusak lingkungan apa enggak? Kita memberikan memberikan aspek yang terbaik, dan juga apakah nanti di desain tangki ini bakal merusak sosial juga, atau misalnya bakal merusak lingkungan juga. Itu kita semua pertimbangkan, kita semua membuat batasannya itu dengan sadar teman-teman. Kalau enggak, kita bakal dampak sosialnya kayak misalnya kita buat hidrogen, nanti tangkinya gagal diuji, malah jadi bocor segala macam, malah merusak udara sekitar, dan merusak lingkungan sekitar. Jadi konsisten pentingnya teman-teman untuk mendesain juga dari sisi eksternal atau sisi lingkungan dari si tangki ini. Teman-teman, terima kasih banget atas perhatiannya terhadap video singkat ini. Apabila saya salah menginterpretasikan tentang konsistensi, mohon maaf. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.